Dari Kersanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan semuanya. Apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali saya Dewi Devega bisa kembali hadir menjumpai Anda di program Family Magazine edisi hari ini Rabu 15 April 2020. Dan selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, hingga pukul 11 siang nanti Family Magazine menemani Anda. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Anda yang mungkin stay healthy di rumah, tetap semangat ya, dimanapun Anda berada. Semangat terus ya, kondisi saat ini tidak menutup kita untuk belajar firman Tuhan. Ada Ibu Christine Pudiarjo. Selamat pagi Ibu Christine. Selamat pagi. Ya. Kok ada suara dua? Oh, ada Pak Roy ternyata. Selamat pagi Devi, selamat pagi kasih Tuhan. Iya. Puji syukur. Gimana kabarnya nih? Sukacita terus ya. Pak Roy gimana kabarnya juga? Luar biasa. Luar biasa ya. Baik, pagi hari ini kita mau belajar apa nih? Ya. Bu Kristen. Hari ini masih tema besarnya ya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu artinya apa? Dampak, bukan dampak ya, tetapi lebih ke arah manifestasinya gitu ya. Apa? Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, banyak hal yang kita sudah pelajari. Mungkin satu saat saya pengen bikin kuis ini ya. Boleh. Yang ngikutin terus itu. Boleh. Ya. Pas di program ini nggak apa-apa. Iya. Langsung ya. Nanti saya pikirkan hadiahnya dulu ya. Boleh. Katanya bikin kuis harus ada hadiahnya. Iya, gitu betul. Kan? Iya. Oke. Ya. Kita akan lanjutkan hari ini. Saya ingin review dulu 3 Rabu yang lalu ya. Kita punya PR di 3 Rabu yang lalu. Itu adalah berhenti berjuang untuk membuktikan kita layak gitu ya, layak diperlakukan khusus, layak dihormati, layak diistimewakan, layak untuk dihargai, macam-macam ya. Itu dulu. Jadi saya berharap ini selama 2 minggu ini kita benar-benar praktekkan itu sehingga kita terlatih gitu ya untuk bisa belajar rendah hati ya. Nah, kita dua Rabu yang lalu kita tuh belajar tentang hidup yang dipimpin Roh Kudus itu rendah hati ya. Jadi rendah hati dalam praktek hidup sehari-harinya itu seperti apa kita sudah belajar itu. Lalu Rabu yang lalu dilanjutkan dengan orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus tidak hitung jasa, terutama di masa-masa seperti ini ya. Banyak orang berlomba untuk mengekspresikan kepeduliannya terhadap sesama. Jadi banyak orang berlomba-lomba untuk memberi ya. Lagi seru-serunya ini, semua orang ingin memberi ya. Dan semua orang bergerak, saya percaya itu ya. Tetapi dalam proses atau dalam prakteknya kita mengekspresikan kepedulian melalui memberi, ini latihan paling bagus sebetulnya masa-masa ini untuk kita itu melatih diri tidak hitung jasa ya. Tidak hitung jasa itu karena apa? Karena kita nyadar betul bahwa semuanya itu dari Tuhan, kemampuannya, kesanggupan melakukan juga dari Tuhan, dan hanya untuk supaya Tuhan dilihat, supaya melalui apa yang kita kerjakan itu kasih Tuhan itu bisa dinikmati oleh orang yang menerima pemberian atau kebaikan kita ya. Jadi itu hal penting yang mesti kita hidupi ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu tahu berterima kasih ya. Dari sisi yang melakukan kebaikan, memberi itu tidak hitung jasa, tapi dari sisi yang memberi, yang diberi sekarang, yang diberi ini tahu berterima kasih. Nah, kita akan belajar perdalam tema ini ya, karena ini yang harus secara sadar kita hidupi, kita latih, kan ini adalah satu bentuk yang nyata kehidupan seseorang itu yang dipimpin, digerakkan oleh Roh Kudus ya. Semua orang pasti senang ya untuk menerima kebaikan, menerima pertolongan gitu, pasti semua senang. Nah, kadang-kadang itu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Memang benar sih. Saya ambil contoh begini ya. Kadang-kadang dari sisi yang memberi, kita itu selalu lihat orangnya gitu ya. Oh, orangnya enggak nyenengin kok ya. Misalkan orangnya tidak menyenangkan, karakternya dan lain-lain.
kita tidak melihat kebutuhannya. Nah, akhirnya kita terhalang untuk memberi. Padahal itu satu kesempatan yang Tuhan berikan. Konteksnya kan memberi berdasarkan kebutuhan ya, bukan memandang rupa, gitu kan? Itu yang diajarkan firman Tuhan, dan itulah sifat Tuhan kita, gitu ya. Semua orang baik dan jahat itu butuh sinar matahari, kan gitu ya. Dan Tuhan memberikan untuk semua, tidak memandang rupa. Jadi Tuhan melihat melakukan sesuatu, memberi itu berdasarkan kebutuhan, bukan lihat orang ini baik atau jahat, menyenangkan atau tidak. Nah, itu yang kita mesti praktekkan itu. Memang enggak gampang, tapi harus itu bertumbuh di dalam diri kita, ya. Lalu kalau dari sisi yang memberi, seringkali lihat orangnya, memberi berdasarkan perasaan. Kalau lagi seneng gitu ya, wah itu dengan ringan kita tuh bisa memberi, memberi bukan hanya materi duit ya, tetapi pertolongan dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang memberi senyum aja kita pelit gitu ya. Nah, berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan perasaan, itu yang benar ya. Bukan berdasarkan kita menilai orangnya, penilaian kita terhadap orang itu, bukan, tapi memang melihat dari kebutuhannya. Kemarin ada seseorang berkata kepada saya waktu kita ada kesempatan belanja, lalu saya itu beli sesuatu gitu untuk seseorang yang saya tahu pasti kalau saya berikan ini dia suka, dan ya ini menjadi kebutuhannya dia gitu ya. Lalu yang bersama-sama yang antri di depan saya nanya begini sama saya, loh, membelikan orang lain lebih banyak daripada yang dibeli sendiri. Loh, emang kenapa? Saya bilang gitu ya. Kenapa memangnya? Karena saya belajar untuk mempraktekkan itu. Memberi itu berdasarkan kebutuhan orang yang akan kita beri, bukan memberi itu berdasarkan kita suka nggak suka, perasaan kita, atau mungkin kita hitung ya, tadi hitung jasa itu ya. Hitung jasa kan bisa melalui, kok aku lebih sedikit belanjanya daripada dia, yang kok lebih banyak yang tak berikan daripada yang untuk diriku sendiri. Ya itu kan hitung jasa, sama aja itu ya. Nah, akhirnya saya sampaikan ya, kita memberi ini memang berdasarkan yang dibutuhkan. Contoh misalkan, saya cukupnya karena satu keluarga cuma 3 orang, saya cuma beli 3 roti. Tetapi untuk orang lain yang saya tahu membutuhkan, loh, ada 8 orang di situ, ya beli 8 roti gitu ya. Kalau ternyata lu duitnya tidak cukup, lebih baik tidak usah memberi, kan gitu ya. Karena itu untuk apa sih? Untuk menguji hati kita sendiri, melatih dulu diri kita ini. Nah, dari situ akhirnya yang ngobrol dengan saya ini belajar sesuatu. Oh iya ya, seringkali untuk itu saya masih pergumulan, Bu, katanya gitu. Karena biasanya membeli buat diri sendiri lebih banyak, yang untuk orang lain lebih sedikit sisanya. Gitu ya. Nah, semua orang senang menerima kebaikan, pertolongan, tapi tidak semua orang tahu berterima kasih ya. Kadang-kadang yang menerima pun belum tentu bisa mengapresiasi itu ya, belum tentu bisa berterima kasih. Diterima langsung pergi, Bu ya. Iya, biasanya ya. Kalaupun berterima kasih, nah sekarang kalau itu kita gitu ya, kalau kita berterima kasih, ini benar-benar tulus dari hati kita dengan rasa syukur, ataukah cuma basa-basi? Kalau nggak ngomong terima kasih, nanti nggak dikasih lagi, nah gitu ya. Ya lain lagi ceritanya akhirnya kan ya, itu hati ya. Lalu berterima kasih, kita akan belajar berterima kasih dengan hati yang benar hari ini ya. Kebaikan dan pertolongan dalam hal kecil itu sebetulnya melatih diri kita ya, kesempatan yang Tuhan berikan untuk melatih diri kita. Saya ambil contoh gini loh, dibantu dibukain pintu kalau kita ke minimarket atau ya yang kita harus buka tutup pintu ke mana, toilet atau mana itu ya, dibantu bukain pintu, buru-buru ngomong terima kasih ya, ngeloyor aja kayak model iklan sampo gitu ya. Lewat aja gitu ya, tanpa berterima kasih. Lalu kalau kita menjatuhkan barang di satu mungkin supermarket atau apa, terus dibantu oleh orang lain, loh ada loh yang pura-pura gak tahu ya,
mestinya kan kita yang jatuh, kan kita yang ngomong terima kasih gitu, dibantu diambilin gitu ya. Kayaknya gini, lu yang lihat ya sudah, tugas lu itu yang membalikan gitu ya. Nah, lalu ada juga yang mencari sesuatu, misalnya lupa taruh kunci, lupa taruh ini gitu ya, handphone atau apa, terus ditemukan, ya ambil aja tanpa bilang terima kasih gitu ya. Ada yang seperti itu. Oh banyak, masih banyak orang yang seperti itu. Makanya sebetulnya Tuhan berharap dengan kita belajar, kita melakukan, maka kita akan menjadi teladan gitu ya, memberikan teladan buat orang sekitar kita ya. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, nanti akan ada Pak Roy juga ya, akan berbagi dengan kita ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami mendapat kesempatan satu hari lagi untuk kami bisa memperbaiki diri, untuk kami bisa Tuhan berbenah diri. Itu sebabnya kami mau menyambut pagi ini dengan kami belajar firman-Mu, karena kami tahu tidak ada tuntunan yang lebih akurat, yang lebih benar, yang lebih kami butuhkan daripada pimpinan firman-Mu. Itu sebabnya kami mau memberi perhatian penuh, karena ini yang paling kami butuhkan dalam hidup kami, di atas segala kebutuhan hidup kami yang lain. Terima kasih buat kesempatan ini, buat anugerah ini, kehormatan ini Bapak. Kami mau meresponinya dengan hati kami serahkan akal budi kami. Roh Kudus, beri kami pengertian, beri kami hikmat, sehingga kami bisa menangkap apa yang Bapak mau kami lakukan dalam hidup kami. Intinya adalah supaya hidup kami ini makin berkenan, dan dalam perkenanan Tuhan kami bisa menghadirkan Tuhan, membuat Tuhan dilihat, membuat Tuhan dinikmati, dirasakan oleh orang sekitar kami. Sampai Tuhan panggil pulang, kami dapat berkata, kami sudah mendedikasikan kehidupan kami sepenuhnya untuk kepentingan-kepentingan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, berbicara buat setiap kami siap mendengar. Engkau mengurapi setiap kami, baik kami yang hamba-hambamu yang akan berbagi, juga setiap putra-putri Tuhan yang memperoleh kesempatan kehormatan untuk mendengarkan dan belajar bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bu Christine Budiarjo, bahwa pagi hari ini kita akan belajar ya, salah satu hidup yang dipenuhi atau dipimpin Roh Kudus, yaitu caranya kelihatan ya, tahu berterima kasih ya. Ini sebenarnya kalau dilihat judulnya sih mungkin simple ya, terima kasih. Tetapi kadang-kadang kalau kita boleh cross check dalam diri kita masing-masing dalam setiap hari, benar tadi ya, kalau misalnya dalam sebuah minimarket kita yang nyenggol, tapi kita pura-pura jalan nggak taruh, yang belakang kita bagian ngumpulin aja sudah. Wah ini memang benar. Nah, tugas dulu gitu. Nah itu dia ya. Bagaimana sih caranya sebenarnya berterima kasih yang sebenarnya, yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing? Sabar dulu deh. Kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda.